Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi bilangan kompleks, bentuk-bentuk bilangan kompleks, operasi dasar bilangan kompleks ya. Terus konjugat, modulus, dan bentuk polar ya. Baik, untuk mengingat materi yang minggu kemarin, itu untuk bentuk bilangan kompleks ya. Bentuk bilangan kompleks itu bahwa Z itu sama dengan bisa X, Y ya. Bisa Z juga A, B ya. Masih ingat ini X-nya apa? Bilangan real. Real, oke. Real X. Nah, Y-nya imajiner Y gitu ya. Begitu juga A dan B ya. Oke. Nah, selain itu bentuk lainnya adalah Z sama dengan X plus Y gitu ya. X plus Y atau Z sama dengan A plus IB ya. Seperti itu. Ini dua bentuk, ini dalam bentuk koordinat, ini bentuk operasi ya, seperti itu. Nah, selain itu ada lagi bentuk polar, yaitu R sama dengan apa? Cos theta ditambah I sin theta. Itu ya, bentuk polarnya kan? Nah, selain itu konjugat. Konjugat berarti Z bar ya. Itu X negatif Y atau Z bar sama dengan A dikurangi IB ya itu. Atau kalau di bentuk koordinatnya R, theta. Di mana R itu sama dengan apa? Masih ingat minggu kemarin? Sama dengan panjang fungsi kompleks, bilangan kompleks. Panjang bilangan kompleks atau R sama dengan harga mutlak dari Z. Oke. Di mana mutlak Z adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke ya. Nah, kemarin itu saya cek di recordingnya itu ada salah sedikit ya. Nggak tahu nih apakah Anda ngeh atau tidak atau seperti apa. Nah, saya lihat cek dari awal sampai akhir itu pada saat penjumlahan itu ada error sedikit ya. Tapi Anda mungkin tidak terlalu memperhatikan atau begitu percaya banget dengan saya, jadi mungkin tidak terlalu memperhatikan apa yang diterangkan seperti itu ya. Kemarin itu kalau Z1-nya adalah X1 ditambah IY1 dan Z2-nya adalah X2 ya. X2 ditambah IY2 sehingga kalau Z1 ditambah Z2 itu sama dengan X ditambah 2. X1 ditambah IY1 kan gitu ya. Ditambah X2 ditambah IY2. X1 ditambah X2 gitu kan. X1 ditambah X2. Terus nah yang ini nih. Yang ini nih. Ini hasilnya kan sebenarnya I kurung buka Y1 ditambah Y2. Gitu ya. Ya, yang ini nih. Nah, minggu kemarin itu ininya 2. Nah, itu salah ya. Ini harusnya seperti ini. Nah, baru X1 ditambah X2 akan ada X lain ya. Dan
Y1 ditambah Y2 akan ada Y lain. Ini adalah bentuk bilangan Z lainnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada kesalahan sedikit waktu minggu kemarin, saya koreksi ya. Atau sebenarnya ada yang tahu? Atau baru saya kasih tahu? Atau videonya nggak dilihat? Yang mana ini kira-kira pilihannya? Anda lihat videonya nggak? Recordingnya? Lihat, Pak. Lihat. Nah, kan itu kan salah ya waktu ini ya. Apa coba kemarin hasilnya? Waktu kemarin hasilnya Oke. itu tuh Iya, Esa, gimana Sa? hasilnya X ditambah 2Y, Pak, waktu kemarin. Nah, oke. Ada 2i kan? Jadi kurang pas kan ternyata ya. Oke, berarti sudah ada yang memperhatikan, lumayan ya. Satu dari sekian yang memperhatikan ya. Nah, nanti hasil ini juga saya akan upload. Anda silahkan bisa mutar sebanyak yang kalian mau ya, supaya bisa lebih paham itu. Ya. Baik, untuk materi sekarang kita akan saya akan share file dulu ya. Baik, untuk kuis gimana? Apa ada masalah kuis? Iya, ada Pak. Nggak ada, gampang-gampang? Atau yang mau yang menantang? Oh, kemarin nyampe sini ya. Oke, kita akan melanjutkan ke teorema de Moivre ya. Kelihatan ya, slide-nya kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, siap. Oke. Baik, ini teorema de Moivre ya. Jadi misalkan di situ, oke. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y. Ini bentuk bilangan kompleks yang familiar ya. Ditambah dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 kurung tutup. Ini bentuk apa? Bentuk apa ini? R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 bentuk apa? Polar. Oke, bentuk polar ya. Nih, bentuk polar di sini juga masih ada nih, bentuk polar ya. Oke, kemudian Z2-nya itu X2 ditambah Y2 ya. Atau R2 sama dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ini kalau dikalikan hasilnya seperti ini. Ya. Oke, saya akan jelaskan di ini ya. Biar lebih jelas gitu.
Teorema de Moivre. Ya, de Moivre ya, de Moivre ya. Oke. Seperti itu. Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 atau dalam bentuk polar R sama dengan cos theta 1, R1 tentunya ya, ditambah dengan I sin theta 1. Seperti itu kan. Kemudian Z2-nya dimisalkan X2 ditambah IY2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Oke. Nah, kalau dikalikan Z1 dikali dengan Z2, maka akan diperoleh kalau kita bentuk polarnya yang dikalikan, itu R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Ini kita bentuk gitu ya, supaya lebih rapi. Dikali dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan bisa kita rubah R1 dikali R2 gitu kan. Kemudian cos-nya ya cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Oke. Nah, kalau perkaliannya diperumum itu diperbanyak ya. Misalnya Z1 dikali Z2 dikali Z3 dikali Z4 dikali Z5 sampai dengan Zn, maka akan terjadi bentuk seperti ini ya. Misalnya kalau Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai dengan Zn, maka akan sama dengan apa itu? Akan sama dengan apa itu? R1, R2, Oke, Rn, R1 kali R2 sampai dengan Rn, terus cos theta kurung 1, buka theta 1, theta 2 sampai dengan theta n, gitu kan? Tambah I sin theta theta 1, 1, theta 2 sampai dengan theta oke. n. Oke, theta 1, theta 2 dengan theta n. Oke, terus ini baru cos ya, baru R1 ya. Atau udah cukup? Cukup ya, karena ini kan udah masuk semua ya. Oke, sip. Nah, kalau Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sama dengan sampai dengan Zn, maka akan terjadi Z1 atau Z pangkat N sama dengan R-nya pangkat N. Nah, terus cos theta ditambah dengan isin ya. Theta. Ya, isin theta. Seperti itu. Ya. Zn sama dengan R pangkat N cos theta ditambah isin theta. Oke, itu bentuk umum dari perkalian bentuk bilangan kompleks ya. Nah, itu ya. Di sini kan. Ya, ini langsung ya. Zn sama dengan itu di ya. Ini perkalian yang diperumum ya. Nah, jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Zn sama dengan Z di sini ya. Oke. Ya, bisa saja ya langsung sama dengan Z ya. Oke.
Sehingga nanti hasil akhirnya adalah Z pangkat N dikali R cos theta ditambah I sin theta pangkat N atau R pangkat N cos N theta. Nah, ininya salah di sini ya, belum ya. Oke. Oke. Nah, berarti kan seperti itu ya. Sehingga nanti Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah dengan I sin N theta. Oke ya. Nah, bentuk akhir persamaan akhir ini ya persamaan akhir itu dinamakan persamaan de Moivre ya. Persamaan de Moivre bahwa Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Teorema de Moivre itu sebenarnya perkalian dari bilangan kompleks secara beruntun sampai bentuk ke N. Z1, Z2, Z3, Z4 sampai dengan Zn. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Itu kalau syaratnya adalah Z1 sama dengan Z2, sama dengan Zn, sama dengan Z, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke rumus Euler. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Barangkali sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ops, kenapa itu? Ya, kita lanjutkan ke rumus Euler ya. Oke, rumus Euler. Ingat kembali deret Maclaurin ya. Nah, ini Maclaurin ya. Ada teorema de Moivre, ada rumus Euler, ada deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini halo. Oke, halo. Tolong di mute. Tolong di mute. Bapak kini nyaluke online, nyaluke offline. Misalnya sekelas orang lengkap kok orang apa aja. Ya mau bayar barak baik kayaknya masih ditakut nih temukan macam. Dewa Yuni of mic dong. Halo. Halo. Tapi orang sih bakal dosennya mana? Ada sedangkan kita sih kudu di. Baik, saya ingatkan kembali, tolong tertib ya. Mohon untuk di-off-kan mic-nya atau di-mute dulu ya, supaya nanti tidak mengganggu proses pembelajaran ini ya. Kecuali Anda bertanya atau memberikan penjelasan di forum ini ya. Tolong agak tertib. Oke, kita lanjutkan ke rumus Euler ya. Rumus Euler, ingat kembali ada deret Maclaurin. Itu Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AX dalam kurung X dikurangi X0 pangkat N. Dengan AN merupakan fungsi dari X0 di pangkatan N dibagi N faktorial. Ini formula umum dari deret Maclaurin. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita langsung A1, ini kan AN sama dengan F pangkat N dikali X0 dibagi N faktorial. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan F
X0 pangkat N, pangkat 1 dibagi dengan N faktorial. Itu kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 2, berarti Fx0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Seperti itu ya. Ini rumus umum dari Dirac-Maclaurin. Kalau kita masukkan mulai dari N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2 sampai tak hingga, itu jadilah rumus yang di bawah ini. Fx sama dengan E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau sampai N berarti ya X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, ketika kita misalkan X-nya sama dengan IX, ketika kita misalkan X-nya sama dengan IX, maka akan terjadi seperti ini ya. X yang di sini, Fx sama dengan E pangkat X, kita rubah menjadi E pangkat IX. Ya. Nah, terjadi 1 dikurangi X kuadrat, dibagi 2 faktorial, ditambah X pangkat 4. Ini kita substitusi saja ini ya. Ini disubstitusikan seperti itu ya. Nah, ini jadilah I dalam kurung X. Nah, oke. 1 dikurangi X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 4, X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 dibagi 6 faktorial dan seterusnya. Nah, ini bentuknya bisa berubah jadi cos X seperti itu ya. Jadi E pangkat X sama dengan cos X ditambah I sin X. Atau E pangkat I theta menjadi cos theta ditambah I sin theta. Oke. Nah, kita juga punya bentuk kompleks ya. Bentuk kompleks bahwa Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Ini bentuk polar ya. Nah, karena E pangkat X sama, mohon maaf di sini ya. Karena E pangkat IX adalah cos X ditambah I sin X, dan E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta, berarti kalau E pangkat Z sama dengan, nah ini kan sebenarnya penjumlahan ya, perkalian E pangkat X ditambah IY itu kan kita bisa dipisahkan ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Oke, kalau belum jelas nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu supaya lebih jelas. Rumus Euler ya. Tadi didapat bentuk bahwa kalau E I X itu sama dengan apa? R cos X ditambah dengan I sin X kan gitu. Ya. Kalau E pangkat I theta berarti R cos theta ditambah dengan I sin theta. Nah, kalau E pangkat IY, R cos Y ditambah I sin Y, gitu kan? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau E-nya itu adalah pangkat Z, sedangkan Z sendiri, E pangkat apa? X ditambah plus IY.
I, Y. Kemudian kalau kita pecah, E pangkat X dikali apa? Cos Y plus X sin Y. Enggak, ini dari bentuk ini ke sini. E pangkat X dikali X kali Y. E pangkat I kali Y. Gitu kan? Nah, Iya, benar. baru E pangkat X. Nah, E pangkat Y-nya adalah ini kan. Kita rubah menjadi R cos Y ditambah I sin Y. Ya, itu menjadi E pangkat X dikali dengan R cos Y ditambah I sin Y. Nah, seperti itu. Oke. Modelnya ya. Nah, kalau bentuknya dirubah ke theta, ya berarti kita tinggal, kalau E pangkat Y-nya dirubah ke theta, ya berarti E pangkat X, kalau jika E pangkat Y-nya sama dengan E pangkat I theta, nah berarti ya tinggal diganti saja ya. Nah ini kan E pangkat Z-nya, nah ini R cos theta ditambah I sin theta berarti R dikali E pangkat I theta, seperti itu. Oke, ada 3 model persamaan ya. Yang pertama itu teorema de Moivre, yang kedua ada teorema Euler, dan di dalamnya ada Dirac-Maclaurin ya. Kemudian muncul proses persamaan bilangan kompleksnya itu ya. Jadi Z itu sama dengan R E pangkat I theta. Jadi sekarang kita punya banyak bentuk ya. Oke. Nah, tadi kalau bentuknya itu Z-nya adalah mohon maaf. Kalau jika E pangkat I-nya adalah E pangkat I theta, berarti Z itu akan sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, sehingga Z sama dengan R E pangkat I theta. Itu ya. Nih. Jadi sudah banyak bentuknya nih untuk Z ya. Selain Z sama dengan X, Y, A, B, terus X ditambah Y, terus R apa? Sin X ditambah I sin X cos X ya. Atau Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, atau Z sama dengan R E pangkat I theta. Jadi sudah banyak bentuk dari Z ya. Nah itu nanti persamaannya kita bisa lebih diperbanyak ya. Bentuk-bentuk dari bilangan Z itu sendiri ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Nih polanya ya. Ada pertanyaan? Jelas nggak ini yang saya tulis ini? Bisa diikuti? Tapi tulisannya ngeblur, Pak. Ngeblur ya, karena kaca itu ditembaknya. Iya, Tapi ada bayangannya. Tapi ada penjelasan di slide kan, jadi bisa TikTok gitu seperti itu ya.
Tapi masih bisa dipahami ya. Insya Allah. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh latihan ini ya. Oke, tunjukkan bahwa cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif theta dibagi 2. Nah, untuk membuktikan ini sebenarnya di modul itu sudah dijelaskan di bawahnya. Tapi saya akan jelaskan ulang ya. Bagaimana urutan-urutannya seperti itu ya. Tunjukkan bahwa cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta dibagi 2. Jadi nanti kita konversi dulu ke bentuk Z-nya seperti itu ya. Nah, coba kita urai ya. Contoh 1, buktikan atau tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta dibagi dengan 2. Itu ya. Ya, Pak. Oke, nah kita rubah nih E pangkat I theta sama E pangkat negatif I theta-nya. Nih buktinya lah gitu ya. E pangkat I theta sama dengan apa? Cos theta ditambah I sin theta. Cos theta ditambah I sin theta, oke. Ada R-nya enggak? Ada. Enggak. Enggak Enggak ada. ada ya. Kalau ada R-nya Z gitu ya. Cos theta ditambah I sin theta. Kalau E pangkat negatif I theta berarti cos theta Min I sin. dikurangi I sin theta. Nah, ini kan kita bisa gunakan model eliminasi ya. Nah, kita plus kan berarti E pangkat I theta ditambah dengan E pangkat negatif I theta sama dengan 2 cos theta kan. Ininya habis kan? Iya, Pak. Oke, nah dari bentuk ini kita peroleh cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta dibagi dengan 2. Terbukti ya. Oh, kelihatan nggak yang di bawahnya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Potong ya ini. Enggak, Pak, enggak kelihatan. Tapi berarti dari sini oke ya. Nah, ini kan tinggal 2-nya dipindahkan gitu kan? Atau 2 cos theta itu sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta. Sehingga cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta dibagi dengan 2. Oke.
Nah, ini ya. Ini sama ya. Jadi kita merubah E pangkat I theta dan E pangkat negatif theta sehingga diperoleh seperti ini ya. Oke. Nah, yang kedua, yang B ini ya. Cos 2 theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta ditambah sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta dengan menggunakan teorema de Moivre. Gimana ini? Masih ingat teorema de Moivre itu? Yang Z sama dengan R pangkat N gitu ya. R pangkat N ya kalau de Moivre itu ya. Z sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta. Oke. Baik, dari cos 2 theta disama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta dan sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta itu kalau kita jumlahkan itu menjadi cos 2 theta ditambah I sin 2 theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta kuadrat. Oke ya. Cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah ini apa ini? Sama dengan apa? Cos 2 theta ditambah I sin 2 theta itu. Ayo. Cos 2 theta. Kalau cos theta ditambah I sin theta sama dengan apa? E pangkat I theta. E pangkat I theta. Kalau cos 2 theta ditambah I sin 2 theta? 2E pangkat I theta. Bukan, Pak? Bukan. E pangkat I 2 theta. Ya, Pak. Oke ya. Pangkat E pangkat I 2 theta seperti itu ya. Nah, itu cos 2 theta ditambah I sin 2 theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta dikuadratkan. Betul ya? Kan waktu di teorema de Moivre bahwa cos theta ditambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Kan begitu ya? Oke. Saya akan coba dekati. Oke. The teorema de Moivre. Gitu kan. Z sama dengan R kan gitu ya. Kemudian R pangkat N. Kan gini awalnya R dikali cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N kan begitu. Ya. Kemudian muncul R pangkat N cos N ditambah I sin N theta. Oke, ini teorema de Moivre kan? Itu. Nah, tadi cos 2 theta ditambah I sin 2 theta itu akan sama dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat 2 gitu kan. Ini dari sini nih asalnya nih ya. Ya, dari pangkat N itu bolak-balik ya.
Atau ini juga bisa dirubah bentuk menjadi E pangkat I2 theta. Ya. Macam-macam bentuknya ya. Unik ya. Oke, udah mulai hujan belum ini di daerah masing-masing? Belum, Pak. Belum. Mendung, Pak. Hujan, Pak. Udah hujan, Pak. Udah hujan. Nikmati saja ya. Kalau misalnya lost internetnya ya nanti Anda bisa melihat recordingnya, tenang saja ya. Di kampus ini sangat gelap sekali ya. Ya pasti akan sebentar lagi juga kemungkinan besar akan terjadi hujan ya. Baik. Nah, oke ya. Baik, kita lanjutkan ini penurunannya ya. Nah, ini kan dikuadratkan itu bisa dalam bentuk lain menjadi cos kuadrat theta ya, cosnya dikuadratkan ditambah 2 cos theta ditambah 2 i cos theta i sin theta dikurangi. Ah, dari mana ini? Bisanya min nih. Dikurangi sin kuadrat theta. Dari mana ini? Dari hasil kali I sin theta dikali I sin theta, Pak. Oke. I-nya dikuadratkan itu kan negatif 1 ya. Oke, ya. Oke. Next. Nah, kenapa jadi cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta? Ini kan dipindah berarti ya? Iya, Pak, pindah. Oke, halo. Sin negatif sinnya kita pindah, kumpulkan dengan cos ya. Iya, betul. Jadi cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ya. Ditambah I-nya kita keluarkan, 2-nya masuk ya sama saja. I 2 cos theta sin theta. Nah, terus diperoleh cos 2 theta itu cos kuadrat dikurangi sin kuadrat itu kan punyanya cos 2 theta ya. Seperti itu. Oke. Jadi cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta itu kan punyanya cos 2 theta ya. Atau, nah, cos kuadrat theta sendiri itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat theta. Itu penjabaran dari cos kuadrat theta ya. Penjabaran dari cos kuadrat theta. Nah, sehingga bentuknya sama-sama sin jadinya ya. Oke. Nah, negatif sin kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Berarti muncul 2. Berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Itu dari yang sebelah nih. Ya. Dari yang cos kuadrat theta dikurangi i sin kuadrat theta. Nah, untuk sin 2 theta sendiri kan 2 sin theta cos theta. Jadi terbukti ya bahwa sin 2 theta adalah 2 sin theta dan cos theta. Oke, sekarang ke bagian C. Oke, ke bagian C. Ya. Di C itu sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta, itu kebalikannya ya. Ya, nanti tinggal di sini perhatikan bahwa sin kuadrat theta sama dengan sin theta dikuadratkan, kemudian sin tetanya dirubah bentuk menjadi bentuk sin kuadrat tetanya berubah bentuk. Ini kan dari soal yang pertama nih ya. Jadi E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif theta dibagi 2I. Ini bentuk sin tetanya. Ini bentuk sin theta. Ya. Paham nggak yang ini nih? Paham nggak ini yang bentuk ini? Yang bentuk sin kuadrat theta sama dengan E pangkat I theta dikurangi
E pangkat negatif I theta dibagi 2I dikuadratkan. Paham nggak bentuk ini? Isna atau siapa nih? Isna Khalifah. Gimana Is? Bentuk Enggak paham yang itu. paham nggak Is? Enggak, Pak. Enggak. Robiah barangkali? Belum, Pak. Belum paham juga. Yang bentuk itu sin kuadrat theta sama dengan E pangkat theta dibagi E pangkat I theta dikurangi E pangkat I theta dibagi 2I dikuadratkan. Dari mana itu ya? Baik. Udah mulai turun hujan di sini ya. Tapi koneksinya masih bagus ya? Bagus, Pak. Masih, Oke. Pak. Insya Allah bagus, Pak. Siap lah. Gini. Kan kalau E pangkat I theta itu hasilnya apa? Cos theta Cos theta plus I sin tambah Cos I sin theta ditambah I sin theta. theta. Kalau E pangkat negatif I theta, Cos theta dikurangi I ya, sin theta. cos theta dikurangi I sin Theta. theta, gitu kan? Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta sama dengan 2 cos theta. Cos tetanya sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat negatif I theta dibagi dengan 2. itu kalau dijumlahkan kan. Iya, Pak. Nah, coba kita gunakan operasi kurang. Ya, kita kurangin. Apa yang terjadi nih? Kalau kita kurangkan. Jadi E pangkat I theta E pangkat I theta ya dikurangi E pangkat E negatif pangkat I theta negatif I theta terus sama dengan sama dengan apa? 2 I sin theta. 2 I sin theta positif ya? Iya, positif. 2 I sin theta. Nah, sehingga sin tetanya sama dengan apa itu? E pangkat I theta dikurangi E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif I theta dibagi dengan 2I. Gitu kan? Nah, kalau sin kuadrat theta berarti sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif I theta dibagi 2I dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. siapa insya Allah. Nah, ini kalau dilanjutkan seperti ini ya. Sin kuadrat theta sama dengan oke. Nah, ini dipecah ya. Jadinya seperti ini, kemudian muncul seperti ini. Oke, baik. Silakan untuk latihan 3 coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Latihan 3, halo. Latihan 3 A, B, C dulu, coba kerjakan. Saya beri waktu 10 menit, cukup ya? Oke, coba 10 menit untuk mengerjakan latihan 3. Silakan. Ujung HP Ibu sih.
Kori mic-nya Kori.
Halo? Sudah? Belum selesai, Pak. Belum selesai ya? Oke. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa ini? Kesulitan di mana ini? Kalau nomor yang bagian A, ya, latihan 1 bagian A itu gampang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, yang B Iya, gimana tuh? Yang B tuh? Mungkin perlu digunakan yang ini ya. Nanti dicoba lah ya. Dicoba dulu nanti di rumah ya. Baik, untuk sementara kita lanjutkan dulu ya materinya. Ke akar bilangan kompleks. Oke. Di akar bilangan kompleks itu modelnya hampir sama dengan akar bilangan yang biasa kita pelajari ya. Di persamaan kuadrat itu hampir sama. Hanya saja di sini kita menggunakan bilangan kompleks untuk mencari akar-akarnya seperti itu ya. Nah, di sini ada kita misalkan bahwa akar dari bilangan kompleks itu adalah W ya. Andaikan W adalah akar dari Z, yaitu W sama dengan Z pangkat setengah N. Jadi W-nya itu akar dari Z ya. W-nya akar dari Z, sehingga W sama dengan Z pangkat 1/N. Atau ya kalau kita masing-masing ini kita pangkatkan dengan N menjadi W pangkat N sama dengan Z. Gitu. Nah, kita tahu kalau Z pangkat, kan kalau Z pangkat N kan R cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Nah, ini Z-nya pangkat 1/N. Berarti R sama dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/N ya. Ini menggunakan teorema de Moivre ya. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti pangkat N saja ya. N-nya masuk seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita gunakan pola
K-nya itu berurut ya, 0, 1, 2 sampai N-1, ini bentuknya menjadi seperti ini. Bentuknya menjadi Z 1 per N sama dengan R 1 per N, cos theta ditambah 2kpi dibagi N, ditambah I sin theta ditambah 2kpi dibagi N. Nah ini. Bentuk 2kpi-nya itu adalah bilangan bulat K-nya ini ya. K-nya bilangan bulat 0, 1, 2 sampai dengan N-1 seperti itu. Oke, ini ada contohnya. Ya, negatif 1 ditambah I pangkat 1 per 3. Berarti kita cari R-nya dulu. R-nya berarti negatif 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 2. Kemudian kita cari sin theta-nya. Sin theta itu berarti depan per atau X ya. Sin theta itu X per R gitu kan. Seperti ini. Nah, theta-nya adalah arkus tangen sin theta atau apa itu? Ada konjugat, ada modulus. Satunya apa itu? Ingat nggak? Kan sin theta sama dengan 1 per akar 2. Berarti tetanya kan arkus sin theta ya. Atau apa untuk mencarinya itu? Nah, ada modulus. Oke, lupa ya. Oke, saya back ke atas dulu. Nah, apa itu berarti? Argumen ya? Argumen. Iya. Ini kan tangan tetanya adalah negatif 1 dibagi 1 sama dengan negatif 1. Diperoleh theta satunya itu kan arkus tangan theta atau argumen tangan theta ya. Oke. Lanjutkan. Ini cos tetanya negatif. Jadi tetanya 3pi per 4. Ini sudut istimewa ya. Sudut istimewa. Sehingga kalau kita masukkan ke formula yang ini, Z pangkat N sama dengan R pangkat N, nah, sehingga jadi seperti ini. Pangkatnya seperti ini. Nah, nanti K-nya kita masukkan 0, kita masukkan gitu kan. K0 gimana, K1 gimana gitu. Nah, sampai K2. Nah, Z1, oh sorry. Z1, Z2, dan Z3 itu adalah apa? Z1, Z2, Z3-nya apa? Akar dari Z ini kan? Ya, akar dari Z ini. Ya, oke. Oke. Kan Z-nya tadi Z sama dengan apa? Oh, nggak kelihatannya. Z sama dengan 1. Soalnya itu Z sama dengan 1 dikurangi atau ditambah? Negatif 1. Negatif 1 ditambah. Negatif 1 ditambah I ya. Ya. Pangkat 1 per 3. Oke. Negatif 1 ditambah I pangkat 1 per 3. Ini kan Z-nya. Ya, kita akan mencari akar-akarnya kan gitu. Nah, pertama kita harus cari apa? R kan gitu ya. R sama dengan harga mutlak Z atau modulusnya. Berarti negatif 1 kuadrat ditambah dengan
Y-nya 1. kuadrat. 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2. Akar 2. Nah, sinus itu X per theta. Berarti sinus itu X atau Y? Y, Pak. Kan seperti ini ya. Itu, ini R, ini Y, ini X. Gitu ya. Di sininya adalah theta. Ini real X. Ini adalah imajiner. Ya. Imajiner ya. Nah, ini sin. Berarti Y. Berarti 1 per akar Berakar 2. Akar 2. Nah, tetanya berapa? 3Pi per 4. 3Pi per 4. 3Pi per 4. Sama dengan berapa derajat? 135 derajat. 135 derajat. Benar ya? Oke, terus cos theta ya, sorry. Cos tetanya berarti negatif 1 per akar 2. Tetanya berapa? 3Pi per 4. 3Pi per 4 juga. Sama dengan negatif 135 derajat gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akarnya. Di mana rumusnya itu? Mana Z? Angkat 1/3 kan gitu kan? Sama dengan negatif 1. Oh ya, ininya 1/3 ya. Negatif 1 ditambah I pangkat 1/3 itu akan sama dengan Akar 2 pangkat 1/3. R. Ini kan nanti formulanya begini ya. Bentar. Ya, akar 2 ya. R pangkat 1/3 ya. Oke, berarti kan R pangkat 1/3 dikali dengan cos ya. Cos kurung buka apa? Cos 3. 3Pi per 4. Ya, 3Pi per 4 berarti kan tetanya ya. 3Pi per 4 ditambah 2K Pi. Oke. Pernya gabungan nggak? Nggak ya. Per 3 gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terus ditambah isin sama ininya 3Pi per 4 ditambah 2Kp dibagi dengan 3 pangkat 1/3. Ada pangkatnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Nah, terus kita masukkan K sama dengan 0 berapa, K sama dengan 1 berapa. Nah, seperti itu ya. Nanti K sama dengan 0, berarti Z1 sama dengan 2 pangkat 1/6. Nah, K-nya 0, berarti ini hilang semua ya. Nah, gitu. Nah, nanti 3-nya habis kan. Dan jadinya Pi per 4. Sin-nya juga menjadi sin Pi per 4. Ya. 2 pangkat 1/6 dari mana ini? Dari akar 2. Oke. K
Kan akar 2 kan 2 pangkat setengah ya. Iya, Pak. 2 pangkat setengah, setengah dikali 1/3 berarti 1/6. Iya. Oke. Nah, terus K sama dengan 1 ya. Berarti K-nya yang 1. Berarti kan 2pi. 2pi ditambah 3pi/4. Jadi 11pi/12. Dan seterusnya. Ya. Itu juga nomor 2 ini. Ada 2 akar 3 dikurangi 2i pangkat setengah. Ya, saya cari R, cari sin theta, cari cos theta, dan seterusnya. Dapatlah ini. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Selain tadi contoh ya, materi dulu. Ada pertanyaan tentang teorema de Moivre, kemudian rumus Euler, kemudian persamaan akar dari bilangan kompleks. Akar dari persamaan bilangan kompleks. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke persamaan suku banyak ya. Oke, suku banyak sama seperti di bilangan real ya. Nah, ini bedanya kita masuk ke bilangan kompleks ya. Jadi penyelesaian persamaan suku banyak itu berbentuk seperti ini, persamaan suku banyaknya. A0 pangkat dikali Z pangkat N, A1 pangkat A1 dikali Z pangkat N1, A2 Z pangkat N2, dan seterusnya sampai AN sama dengan 0. Di mana A0-nya itu tidak sama dengan 0. A1 sampai AN-nya bilangan kompleks yang diketahui dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Persamaan suku banyak memiliki N akar kompleks. Ya tergantung ya. Kalau persamaan kuadrat berarti akar-akarnya ada 2. Ya, kalau persamaan pangkat 3 berarti akar-akarnya ada 3. Ya, kalau akar persamaannya N berarti bilangan persamaan suku banyaknya memiliki N akar kompleks. Nah, jika Z1 sampai dengan ininya modelnya seperti ini. Ya. A0 dalam kurung Z dikurangi Z1, Z dikurangi Z2 sampai dengan Z dikurangi Zn sama dengan 0. Dinamakan bentuk pemfaktoran persamaan suku banyak. Ya. Oke, kita dekati dengan contoh. Ya, ini contohnya. Z pangkat 5 dikurangi 2Z pangkat 4 dikurangi Z pangkat 3 ditambah 6Z dikurangi 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya Z pangkat 5 dikurangi 2Z pangkat 4 dikurangi Z pangkat 3 ditambah 6Z dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan seperti biasa. Seperti biasa ini ya. Z dikurangi 2. Ya. Sehingga Z1 sama dengan 2, Z2 sama dengan 1, jadi Z4-nya adalah negatif I tambah 1 ya. Dan Z5-nya adalah negatif I dikurangi 1. Nah, itu gimana itu ya? Nah. Kalau dari Z5 dikurangi 2Z4 dikurangi Z3 tambah 6Z dikurangi 4, hasilnya ini ya. Ini faktor ini ya, ini difaktorkan. Kalau yang ini kita caranya masih ingat untuk mencari suku banyak. Faktorisasinya dengan apa kalau dalam suku banyak? Dengan apa kalau suku banyak? Angkat tertinggi bukan, Pak?
Bukan. Cara mencari faktornya. Kalau cukup banyak dengan apa? Cara mencari faktor seperti ininya nih. Masih ingat nggak? Kalau X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kan gampang ya. Begitu kan? X tambah 3, X tambah 2 sama dengan 0. Gitu kan faktornya kan? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau banyak, misalnya X pangkat, tadi berapa? Tadi itu contohnya Z pangkat 6 ya? 5. 6 apa 5? 5, Pak. 5, oke. Z pangkat 5, terus? Min 2 Z pangkat 4. Min 2 Z pangkat 4, terus? Min Z pangkat 3. Min Z pangkat 3. Ditambah 6Z. Ditambah 6Z. Min 4 sama dengan 0. Min 4 sama dengan 0. Oke. Berarti kita gunakan teorema. Teorema apa? Sisa ya. Oh iya Pak ya. Oke, siap. Berarti Z pangkat 5 dikurangi 2Z pangkat 4 dikurangi Z pangkat 3 ditambah 6Z dikurangi 4. Gimana teorema sisanya tuh? Kalau Z dikurangi 2. Atau bentuknya caranya tuh. Tadi kan kalau Z dikurangi, masih ingat untuk teorema sisanya seperti apa itu? Coba. Dibagi gapit bukan Pak? Gimana? Dibagi gapit bukan Pak? Ya, ya dibagi gapit ya. Bagi gapit. Jadi misalnya Z dikurangi 2, nah itu gimana gitu. Ya. Atau ininya di sini Z2-nya tuh dikali ini kan. Nah, itu jadinya seperti apa? Oke ya. Dibagi gapit ya. Mas, ada yang ingat? Cobalah. Tadi hasilnya nah itu Z pangkat 5 dikurangi 2Z pangkat 4 dikurangi Z pangkat 3 tambah 6Z. Nah itu. Setelah difaktorkan hasilnya itu. Oke ya. Ya gunakan teorema sisa ya. Dan seterusnya. Z dikurangi 2 dan seterusnya. Masih ingat nggak nih teorema sisanya? Nanti tinggal coba di
buka-buka, ya dibuka-buka kembali ya ingatannya itu ya. Buka-buka kembali bukunya, ingatannya gitu ya. Oke. Sisanya 4, Pak. Sisanya berapa? Sisanya 4. Apanya tuh sisa 4? Yang tadi hasil teorema sisa, Pak. Begitu. Ya, berat. Tapi kan faktornya kan dimasukkan nantinya ya. Sisanya kemana gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini latihannya ya. Baik ya, itu ada beberapa konsep yang perlu Anda pelajari ulang ya, seperti teorema sisa, kemudian kalkulusnya ya, Dirac-Maclaurin, itu juga harus dipelajari ulang ya, seperti itu ya. Untuk kuis yang kemarin, saya belum setting di Google Classroom-nya ya. Jadi untuk sementara dikumpulkan ke PJ dulu, PJ masing-masing kelas, kemudian nanti diserahkan ke saya ya. Bisa hari Senin lah terakhirnya untuk menyerahkannya ya. Terakhir ya, bukan berarti harus hari Senin ya. Kalau memang sudah terkumpul besok ya atau sekarang ya tinggal kirim saja, bisa lewat link drive atau email ya. Kalau misalnya di foto terus atau di scan ya, atau kalau ngetik kan enak, kalau ngetiknya di ya tulis tangan atau ketik sama saja lah ya, bebas. Jadi jangan dipersulit lah. Yang penting mengerjakan, Anda mengerti, dan kalau masih tidak mengerti nanti didiskusikan di kelas ya. Baik, mohon maaf ini saya ada bimbingan yang perlu saya bimbing ya. Jadi kalau nanti untuk materi untuk sementara kita cukupkan sampai dengan akar-akar fungsi kompleks ya. Nanti ke depan minggu depan kita diskusi lagi ya. Mudah-mudahan bisa sampai jam 5 ini. Jadi mohon maaf hari ini karena ada mahasiswa yang bimbingan, jadi untuk sementara saya cukupkan dulu ya materinya sampai di sini. Baik, ada pertanyaan mengenai tugas? Nanti di setiap pertemuan saya akan coba buat kuis, kemudian saya upload, Anda pelajari seperti itu. Pokoknya kita update per setiap minggunya, seperti itu ya. Biar tidak lost materinya. Oke, masalah tugas seperti itu, masalah kuis, nanti tinggal dikumpulkan ke PJ. PJ membuatnya dalam satu file, digabung, kemudian baru kirim ke saya paling lambat hari Senin. Jelas? Iya Pak, jelas Pak. Oke, jelas ya. Baik, untuk itu saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.